Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Saya membuat video ini pada tanggal 24 Maret tahun 2024, hari Minggu, dan sekarang kita ingin melihat opposition antara matahari dan bulan itu atau bulan purnama itu terjadi pada tanggal 25 Maret tahun 2024 pukul 1:59 menit siang hari ya, atau hampir pukul 2 kurang 1 menit waktu Indonesia bagian barat, dan itu adalah bulan purnama di Libra. Matahari masih ada di Aries. Oke. Kita kembali ke sini, berarti kita lihat pada pekan kali ini energi terbesar datang dari, kita lihat dari monologi ini, apa arti kata bulan purnama di Libra ya. Libra. A win-win outcome is forecast. Jadi kita melihat secara positif bahwa kemungkinan untuk kita lebih sadar dengan kondisi yang sama berat gitu ya, yang setimbang, karena kita udah bahas ini sejak pekan lalu, itu semakin besar kemungkinannya. Kenapa? Karena kita juga secara sadar memfokuskan pada win-win solution. Dengan kita secara sadar memfokuskan pada win-win solution, kita secara sadar fokus pada solusi yang hakiki ya, karena hakiki adanya di situ. Kalau kita tetap masih stubborn ya, ngotot untuk di sisinya sendiri tanpa melihat lingkungan, kemudian terjadi situasi di mana berat sebelah, maka itu kita harus mengulang sekali lagi. Mau tidak mau, semesta mengajak kita untuk berpikir tentang win-win solution. Semakin kita sadar, semakin kita fokus pada pemecahan masalah yang hakiki, yang kita nggak harus ngulang lagi di masa yang akan datang dengan cerita yang sama, ya, maka kita perlu untuk fokus pada win-win solution. The full moon in Libra is a sign of partnership, of falling in love, and of closely relating to someone else. Ya, someone else-nya serta partnership. Jadi di sini kan memang Libra ya, selalu ada dua pihak, tidak hanya diri sendiri. Since full moons are about climaxes and conclusion, this card suggests you're either about to start a new relationship or that an important existing relationship is changing somehow, perhaps coming to an end or moving to a new level of commitment. Ya, jadi jelas ya. It is important to remember that people come to us for a reason, and sometimes just for a reason. A relationship is ending now. It's doing so as the right, so try not to fight it. Ya, jadi kita pasti biasanya kalau kita terbiasa dengan sesuatu, walaupun sudah berakhir, kita tidak ingin mengakhirinya. For every reason, ya, banyak sekali alasannya. Kita juga tidak ingin mengakhiri satu persahabatan ya. Tetapi ternyata persahabatan itu memang dibangun atas dasar kerjasama pekerjaan, sehingga mau tidak mau ketika pekerjaannya selesai, persahabatan itu harus berubah bentuk. Yang tadinya fokus pada pekerjaan, kalau memang persahabatan ini hakiki, maka dia akan terus dengan sesuatu yang tertinggal di antara berdua itu ya. Tapi kalau tidak ada yang tertinggal kecuali pekerjaan, ya that's just the end. This card can also refer to a professional relationship. There is a sense that needs to balance your ego with someone else's needs. A win-win outcome is possible with a give and take. Doing so might be the answer to your questions. Jadi memang utamanya adalah fokus dari pekan kali ini, pastikan kita untuk mampu berpikir atau berlaku secara seimbang. Nah, kita lewati saja hari Minggu pekan yang pada saat saya membuat video ini. Kita langsung pada pekan depan, hari Senin. Kita lihat persis karena tanggal 25 itu memang bulan purnama,
maka kita lihat bulan dan matahari itu exact opposition ya. Dan oposisi itu kan selalu tadi pengakhiran atau revelation. Revelation itu bisa menemukan informasi yang tadinya tertutup karena tiba-tiba disinari matahari, atau kita mengambil keputusan atas hubungan ini karena memang temanya adalah hubungan. Dan saya melihat hal lain di sini adalah ini adalah keputusan yang berat ya, karena bulan terain dengan Pluto, tetapi ini untuk kebaikan. Jadi kita menyadari bahwa tadi either moving on atau berakhir, atau kita mulai sesuatu yang baru, kita itu melakukannya dengan penuh kesadaran, tetapi tidak berarti mudah. Itu yang paling utama. Nah, kita lihat pada saat ini ada yang namanya Iod dan arahnya adalah ke South Node, dengan kakinya adalah yang satu Venus yang conjunction dengan Saturnus, yang satunya adalah Jupiter yang conjunction dengan Uranus. Jadi kalau ceritanya di sini adalah ceritanya adalah ketika ada perubahan dalam kepemimpinan kemarin kita udah bahas bahwa kepemimpinan tidak harus dari orang lain, tetapi bisa dari diri kita sendiri ketika mengklaim ya kepemimpinan kita yang kita pernah serahkan ke orang lain, itu juga bisa. Dan ini merupakan perubahan yang luar biasa besar, sementara di pihak lain kita sudah semakin menyadari bahwa pihak yang mengambil keuntungan terbanyak dan meninggalkan pihak lain terugikan, maka dia harus membayar dendanya. Nah, itu semua proses ini, maka kita lihat berita acaranya gimana, masa lalunya gimana, urutannya gimana. Nah, urutannya ini yang bisa menjadi patokan bahwa hubungan ini akan seimbang atau tidak. Iod itu mengatakan seperti itu. Tetapi memang kalau kita lihat dari South Node yang menjadi ujung tombak itu terlibat di dalam T-square, di mana vokal poinnya adalah Ceres. Jadi kemungkinan besar ya Ceres, ujungnya South Node itu oposisinya adalah di sini yang paling dekat Chiron. Maka saya melihat bahwa urusan yang menjadi pertentangan adalah kesejahteraan bisa menyangkut katakanlah pembagian anak, something like that ya, kalau ini gonogini gitu ya, atau kalau di pekerjaan hitungan terakhir tentang berapa yang harus dibayarkan, dikurangi hutang-hutang misalnya seperti itu tergantung pada bagaimana kedepannya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya, karena tetapi memang masalahnya adalah tentang kesejahteraan, keuangan, pemasukan, apapun yang menjadi rebutan dari dua belah pihak ini. Ini clear ada di gambar ini ya. Kemudian itu hari Senin, hari Selasa kita lihat bulan yang conjunction dengan South Node. Dan karena dekat, sebentar saya periksa satu hal dulu. Iya, saya baru sadar bahwa matahari dan bulan dekat dengan South Node atau North Node, maka saya mengecek barusan eclipse-nya terjadi kapan. Ternyata tanggal 8 April atau 2 minggu ke depan ya, solar eclipse. Jadi bulan purnamanya ini belum eclipse-nya masih nanti putaran yang berikut. Oke. Tapi ini menjelang eclipse, solar eclipse ya. Jadi saya pikir memang fresh new start itu sangat di kartu gitu loh ya. Jadi kita belum bahas karena saya harus periksa lagi eclipse-nya itu di mana, atau ya kita lihat nanti aja tanggal 8 itu. Kalau kita sebentar di sini aspek sorry saya tidak prepare exact aspek. Kalau yang conjunction
Ya, eclipse-nya kalau di waktu Indonesia bagian barat tanggal 9 April, di sini pukul 1:21 dini hari, itu total eclipse-nya di Aries. Nah, Aries itu kan awal dari zodiak ya. Jadi memang ini adalah eclipse yang sangat prominence ya, sangat berpengaruh, tapi kita akan bahas kemudian. Sekarang kita masih fokus pada pekan kali ini, di mana yang menjadi utamanya adalah bagaimana kita menemukan solusi yang win-win. Supaya apa? Supaya kita tidak harus mengulang proses ini lagi ke depan. Dan kalau kita sudah bisa berhasil melewati masa ini dengan baik, dengan solusi yang produktif, maka fresh new start ketika eclipse matahari atau gerhana matahari tanggal 8 atau tanggal 9 waktu Indonesia bagian barat itu akan membuka jalan buat kita menemukan jati diri kita yang baru. Isn't that great? No? Jadi sesuatu terjadi di hubungan pada pekan kali ini, dalam 2 minggu ke depan, kalau kita berhasil melewati pekan ini dengan baik, kalau kita berhasil mengambil manfaat dari semesta sediakan buat kita kemampuan untuk menganalisa hubungan antara dua belah pihak, maka kita akan berhasil menemukan jati diri kita yang core, yang paling hakiki, untuk kemudian kita mulai perjalanan baru ke depan. Isn't that nice? Nah, oke. Tapi kita lihat kembali lagi pada bacaan harian hari Selasa, yaitu ketika bulan conjunction dengan South Node, itu jelas secara garis besar adalah kita perlu melakukan pengecekan terhadap semua yang sudah terjadi. Artinya apa? Bentuknya evaluasi, pembuatan laporan, membahas tentang apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita kemudian bisa menggunakannya kelak untuk membuat perencanaan. Tetapi perencanaan baru bisa kita bahas setelah kita melakukan dengan baik apa yang kita cek dari semua hal yang ada di masa lalu. Ya, bulan conjunction dengan South Node, itu yang utama. Dan apa yang terjadi di masa lalu semuanya pada saat ini kebetulan memang isunya adalah tentang tadi keuangan, kesejahteraan. Ya mungkin kalau dalam pekerjaan juga kita lagi kebagian ketibanan banyak laporan keuangan di mana kita harus ngecek satu persatu seperti itu. Itu bisa terjadi. Nah, dari semua ini kita lihat bahwa banyak hal yang kita baru sadari pada hari Selasa ini. Dan ini kemudian kita mampu untuk menjelaskan apa saja sebenarnya yang terjadi, yang perlu diperbaiki, dan yang menjadi fraud. Saya harus mengatakan bahwa ini termasuk cerita fraud atau penyalahgunaan. Kenapa? Karena bulan oposisi dengan Aries, posisi dengan Merkurius dan Chiron. Ya, jadi artinya apa? Kita mampu menjelaskan. Walau tidak mudah, kita mampu menemukan hal yang salah. Kita mampu menemukan hal untuk diperbaiki. Ya, what a bless gitu loh. Sebenarnya this is a very blessed day. Kenapa? Karena kemudian kita bisa merancang sesuatu yang baik ke depan. Ya, jadi hari Selasa adalah waktu untuk refleksi atau evaluasi. Clear. Nah, hari Rabu ketika bulan oposisi dengan semua tadi, Merkurius, Aries, Chiron, dan juga kalau masih dihitung North Node, maka memang kita melihat bahwa apa yang ditemukan mulai dari hari Selasa itu kita bisa tuangkan dalam satu laporan yang jelas. Laporan yang sesuai dengan format yang seharusnya. Bulan trine dengan Vesta. Itu. Ya, jadi memang hari Selasa, Rabu, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan hari ini untuk menjelaskan kepada pihak di luar, ini loh yang terjadi, masalahnya ini loh. Apa yang harus diperbaiki ke depan itu apa? Kita bahas secara lugas semuanya. Hari Kamis, tanggal 28,
Kita lihat bulan yang berada di Scorpio itu trine dengan Mars, Saturnus, dan Venus. Maka kita lihat bahwa dispute, kalau memang ada dispute ya, itu kita bisa tackle atau kita bisa tangani pada saat ini. Kita akan menemukan banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Kita perlu melakukan investigasi. Ya, ini Scorpio banget. Kita harus menemukan satu hal yang berada di bawah shadow. Semuanya memang disembunyikan. Tetapi kita harus mampu menarik garis yang jelas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ketika kita menemukan hal yang salah, maka sangat dimungkinkan pada saat ini kita juga menemukan semua kekerasan terjadi di dalam situasi yang orang tidak sadar akan hal tersebut. Tapi sekarang kita bisa lihat ya, karena ini trine dengan Mars, maka hal yang sifatnya abuse gitu ya, itu bisa kita munculkan dan kita tempatkan sesuai dengan proporsinya. Kalau salah ya salah. Kalau dia merugikan, maka dia punya peluang untuk mendapatkan hukumannya. Nah, di sini apa yang perlu kita gunakan adalah selalu lihat kembali pada kontraknya seperti apa. Selalu rujukannya selalu kontrak bulan yang sextile dengan Juno. Itu hari Kamis ya. Hari Jumat, ini hari Jumat kalau di tanggalan merah ya. Ini kita lihat bulan oposisi dengan Jupiter, dan yang Jupiter ini semakin dekat dengan Uranus. Ya, bedanya berapa derajat ini? Sekitar 3 derajat. Jadi secara garis besar hari Jumat itu kita harus membuat pilihan. Ada situasi yang membuat kita harus berpikir ulang tentang siapa yang harus kita ikuti di sini. Sepertinya memang ada ide-ide yang muncul entah dari mana, aneh, dan itu mungkin biasanya dilihat sebagai satu yang tidak pantas, tetapi somehow tetap muncul, dan yang kita pikir tadinya tidak pantas, barangkali kita perlu untuk menilik lagi lebih jauh. Jangan-jangan ada kebenarannya di situ. Dan di sini kita lihat ternyata memang ada energi feminin yang memang harus dimunculkan. Jadi saya melihat di sini ada beberapa tanda petik hal yang salah gitu ya. Karena dari tadi yang muncul gitu adalah hal yang salah. Something is wrong here. Something is being hidden di sini. Entah tidak dikomunikasikan, entah apa, tapi yang jelas semakin hari ketika Kamis, Jumat ini ya terutama itu akan terlihat sebenarnya energi feminin ini, apapun yang kita sebut energi feminin, ini bisa dimunculkan dan dipahami sekarang, tidak lagi dianggap sebagai stigma atau sesuatu yang harus ditutup-tutupi, karena dasarnya itu awalnya dari situ ditutup-tutupi, tapi ternyata ya memang tidak bisa ditutupi. Karena apa? Karena kalau kita being fair gitu ya, dan kita mendapatkan energi bulan purnama di Libra membuat kita juga memang tergerak untuk being fair ya, adil, maka sesuatu yang salah memang harus dimunculkan. Walaupun ini pertama dilihat sebagai ini pihak ini punya keinginan yang aneh, tetapi somehow keanehan ini barangkali memang ada alasannya. Dan kita yang harus pahami kenapa dia begitu aneh, kenapa gitu ya. Nah, pada hari Sabtu bulan yang conjunction dengan Pallas Athena, yang station Pallas Athenanya membuat kita lebih sadar tentang apa yang harus kita lakukan ya untuk memenangkan sesuatu. Itu pasti banget, apalagi Pallas Athena station di Sagittarius. Bulan mencerap energi tersebut, dan bulan yang conjunction dengan Pallas Athena adalah focal point dari T-square yang kakinya adalah Mars dan Juno. Jadi di sini kita lihat ada energi ketika kesepakatan itu ingin untuk
dibuat berbeda. Jadi ini istilahnya kalau dalam teknis itu amandemen. Tetapi dengan paksa. Amandemen dengan paksa, perubahan dengan paksa. Oleh sebab itu memang harus menang-menangan gitu ya. Ini saya ngomong sangat teknisnya, tetapi kan tidak harus setinggi ini gitu ya energinya yang terjadi pada setiap orang. Tapi yang jelas kalau kita melihat bahwa kita sebenarnya udah pernah punya satu kesepakatan. Kemudian ada pihak yang menginginkan agar kesepakatan itu berubah. Maka kita kan berada di dalam konflik. Nah, dalam konflik tersebut kita perlu menjadi sangat bijaksana karena Sagittariusnya, yang kedua karena Pallas Athenanya. Jadi kita ingin agar semua yang terjadi, yang menjadi pokok permasalahan, yang menjadi konflik tersebut, kita bisa atasi dengan smart. Ya, perkara baik atau tidak baik itu lain hal. Jadi Pallas Athena tidak mengatakan dia yang terbaik, tidak. Dia selalu yang paling menguntungkan diri sendiri, mau tidak mau ya. Tetapi itu memang energinya sekarang semua orang pengen menang, sehingga pada saat ini yang paling banyak mencarap energi Pallas Athena di luar dari energi energi Mars, maka kita lihat yang menang adalah yang energinya feminin. Ya, apapun istilahnya ya, feminin bisa artinya kalau dia mengedepankan tata kelola, mengedepankan pengelolaan, maka dia yang menang. Gitu, punya kesempatan menang lebih tinggi karena argumentasinya itu terkait dengan agreement tadi atau kontrak tadi. Hari Minggu kita lihat bulan masih ada di Sagittarius dan membuat trine dengan matahari. Ini adalah hari yang sangat positif kalau menurut saya ya. Bulan ada di Aries dan kemudian membuat trine matahari ada di Aries, membuat trine dengan bulan yang ada di Sagittarius. Keduanya adalah energi api dan positif, dan kita lihat juga bulan itu membuat trine tidak hanya dengan matahari karena kan bulan geraknya cepat. Dengan segera dia akan conjunction dengan akan trine dengan mulai dari North Node, Chiron, kemudian Merkurius, baru terakhir Aries. Kalau kita lihat hari Seninnya, hari Senin sudah melewati energi tersebut, jadi maka memang energi ini dominannya hari Minggu, yaitu tadi ceritanya sama, kita mungkin ngobrol ya, kalau situasinya sosial ya, kita ngobrol ngalur ngidul gitu, kita menjadi ngerti ini ya, sosial ya, pertemuan sosial gitu, kita mengerti apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi perebutan. Mungkin kita ngomongin orang juga, so be very careful ya, kita tidak ingin jadi orang yang tanda petik bahasanya itu makan bangkai orang gitu kan, kalau pernah dengar. Artinya apa? Jangan sampai kita ngomongin kejelekan orang lain dengan rasa menikmati ya, perkara muka kita kayaknya disgust or something is even worse ya. Jadi hati-hati kalau kita ngomongin orang, halo ini bulan puasa, jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang membuat kita menjadi dengki, menjadi energi kedengkian kita kayak terpuaskan pol karena kayak kita punya hak untuk menjadi dengki ke orang lain. Please don't. Jadi itu yang diingatkan, itu hari Minggunya. Oke. Jadi memang kalau kita lihat energinya ini adalah persiapan untuk bagaimana kita menemukan core kita kembali ya. Itu paling besar. Saya akan mulai dengan kartu-kartunya. No thanks. Oke, dari Rumi Oracle diacak terlebih dahulu. Kita ambil satu. Your card. Beyond the threshold of fear. Jadi dibalik dari rasa takut kita, ini adalah semua tentang bagaimana kita mengatasi rasa takut supaya kita move on. Enter the lion's jungle, don't think about getting hurt. Fearful thoughts are phantoms of the mind. Jadi ketakutan itu ada di kepala kita. Apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Apa yang kita sebut dengan lion's jungle itu juga mungkin bukan lion's jungle. Ya, in reality-nya. No one is harmed in this jungle.
See, very clear. No one is harmed in this jungle. Everything is compassion and love. It is your fear holding you back, like a bar behind the door. Jadi ada bar itu kayak jeruji. Jadi kita melihat dengan jelas, kita paham bahwa kita perlu maju ke depan, tetapi kita takut maju ke depan for any reason, ya. Tapi ini very clear. Jadi emang ada hambatan di kita untuk move on. Nah, all is about love. See? Jadi kalau kiri kan kita lihat sebenarnya dalam kondisi sejahtera. Kita tuh punya semuanya dan kita sekarang itu sedang diberi berkah luar biasa, cinta dari semesta. Itu dilimpahkan ke kita. Kalau kita ceritanya sedih, barangkali justru itu adalah berkah. Itu adalah jawaban atas permintaan kita. Cuman kalau kita lagi pinter banget ngomong ya, tapi dia begini sehingga saya dikhianati dan lain sebagainya. Ya, yang dikhianati kemarin kalau saya sebutkan, itu adalah sebenarnya kartu di mana kita supaya bisa keluar dari periode di mana kita terjebak. Tapi kita masih ingin menjebak diri, gitu kan. Kita disuruh maju, kita ingin keluar dari situasi ini karena tidak nyaman, karena sangat menekan. Tetapi ketika dibukakan pintunya udah terbuka. Kitanya sendiri yang masih belum mau membuka pintu hati kita. Padahal semua ini adalah pemberian cinta dari semesta untuk kita. Dan ini akan diberi capnya yang tadi saya sebut dengan agreement. Ini kita tanda tangan kontrak di sini. Ada kontrak baru. Di mana kita keluar dari situasi yang sangat menekan ini. Yang mungkin ceritanya kalau kita membahasakan, ini merkurial banget kan ya, itu seperti tragik gitu loh. Tapi sebenarnya itu adalah gerbang yang terbuka untuk kita secara resmi masuk ke periode yang baru. Oke. Saya sudah mengambil dari 4 deck, kita ambil satu persatu. Yang pertama adalah The Sun, ya. The sun is acknowledged by many cultures as the foremost masculine force. In other tradition, it is seen as the feminine in her full power. Either way, it is the most brilliant light for all beings and allows life to sprout from the dark, feminine earth. It can be gentle and warming close to sunrise or sunset, fall or winter, or it can be destructive as its zenith during scorching summer. Jadi ini memang matahari tadi ya, ini termasuk bulan purnama tadi yang disebutkan. Ada sesuatu yang menyinari, sesuatu yang hangat, tetapi bisa juga destruktif, tergantung dari musimnya. Musim di hati kita, kayaknya di setiap orang berbeda, tetapi ini adalah ketika kita bisa mengambil kekuatan maskulin untuk menggerakkan sesuatu. Dan kalau kita lihat di sini gambarnya ya, embrace 2, 1, 3. When it comes to love, the universe is smiling upon you at this time. Ya. Jadi memang ada perubahan energi. Tetapi ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Ini yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami secara hakiki hati kita itu maunya apa. Heart's desire to be present in the current relationship and to actively manifest new relationship are now bearing fruit. Nah, jadi memang ini saatnya kita untuk embrace perubahan tersebut karena memang ini sudah disiapkan untuk kita kalau kita mau melihatnya demikian. Tidak harus juga kan? Nah, ini kalau 3 kartu dari map tadi adalah intention. Pertama ini kartu masa lalunya, deliberate, clear intention, have the power to change your world. Jadi dari awal tuh kita paham kita maunya kemana. Tetapi memang ini set embrace. Kalau tadi kartunya yang keluar embrace, di sini adalah set embrace. Ya, kita lihat gambarnya biru banget ya. Biru banget. Ini artinya kalau kita mau bawa dalam cerita drama, you can do it. Kalau kita mau ambil intinya saja and move on, you can do it too. Ya. Loss is part of life. Let go and allow time to heal you. This is what it is. Ini bukan masa yang mudah. Semua hal yang baru selalu menyakitkan.
tetapi ini bisa membawa kebahagiaan. Ini sama dengan kelahiran ya. Semua proses kelahiran buat ibu dan bayi itu menyakitkan dan berbahaya. Selalu ada kemungkinan untuk fatal. Tetapi itu satu-satunya cara supaya si jabang bayi bisa lahir ke dunia. Supaya ibunya bisa meneruskan kehidupannya yang baru juga sama. Kemudian near future when following the guidance adalah listening. Ya, kita membuat diri kita sensitif terhadap informasi yang ingin disampaikan ke kita dari universe, dari semesta. Ini menurut saya yang paling jelas sekali di gambar ini. An open heart will hear the message. Oke, kita lanjutkan. Saya juga ngambil yang dari romance. Ya, ini juga sama ceritanya, sedih juga kalau kita lihat. Ya, religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi memang ada satu hal yang berpengaruh dan itu alasannya adalah alasan religius, keyakinan, faith, ya, atau agama di sini. Tapi kan situasi atau yang disebut dengan religious atau faith itu bisa macam-macam. Separation. Kita memisahkan diri karena alasan tersebut. Time apart from your partner is on the horizon. Dan kedepannya ada deception. So be very careful. Jadi ketika masa paling vulnerable, ketika perpisahan, ketika tiba-tiba hati kita kosong, karena tadinya terisi kan, itulah cinta ya. Cinta itu mengisi hati kita, tetapi ketika dia berakhir, ada lubang besar di hati kita. Kalau kita masih stubborn, dengan keras kepala mengisi dengan hal yang sama, ceritanya akan terulang. Kita perlu mengisi dengan satu hal yang baru, tetapi satu hal yang baru tidak selalu datang tepat bersamaan dengan ketika kehilangan tersebut. Jadi ada masa vulnerable, masa kosong hati kita. Ketika kosong, emosi kita naik ke permukaan, menjadi dominan. Nah, pada saat itu cara pandang kita, kebutuhan kita bisa dikelabui oleh perasaan kehilangan kita. So be very careful. Fokus pada tujuan utama. Cari kebahagiaan yang hakiki. Masing-masing itu punya ceritanya sendiri. Saya tidak bisa lebih jauh daripada itu. Tetapi masa di mana ada transisi itu pada saat ini adalah kelemahan kita untuk kembali masuk ke situasi masa lalu yang merugikan, yang kita sudah berusaha keluar dari situ. Oke. Ini kartu seperti biasa, saya mulai dari minor sama major ya, dan ada kartu S juga di sini, tapi memang kebalik ya. Anyway gitu ya. Kita menuju ke gerbang, perkara kita butuh waktu untuk masuk ke gerbang ke dunia baru is another thing ya, tetapi paling nggak kita melihat ada gerbang tersebut ya. Kalau kita lihat di sini sekarang situasinya adalah berprogres, tidak ada yang set in stone. Ini adalah posisi di mana ada transisi, ada pergerakan ya, air travel di sini barangkali. Kemudian challenge-nya adalah procrastinating, victim mentality, hypocrisy. Nah, procrastinating ini kan sebagai challenge ya. Jadi ini kan kita tahu ini kan pergerakannya cepat, tapi kita menunda-nunda. Kenapa? Karena kita mau drama dulu, kita mau cerita seluruh dunia dramanya kita. Kita ingin mengatakan kepada semua orang bahwa saya adalah korban, saya adalah orang paling menderita di dunia. Tapi sebenarnya kita paham persis bahwa sebenarnya itu nggak pernah ada satu kejadian itu salahnya cuma milik satu orang ya, miliknya oponen kita enggak. Itu adalah kombinasi dari semuanya dan tidak hanya dua pihak, banyak pihak. Jadi kalau kita tahu itu kompleks, kita juga punya keyakinan bahwa semua kejadian ditimpakan kepada kita itu juga pemberian, sama dengan kebahagiaan ditimpakan ke kita, kesedihan ditimpakan ke kita ya, keselamatan itu juga sebenarnya
adalah bagian dari apa yang kita minta, tapi kita tidak selalu berada di dalam situasi mampu mengendalikan, ya, maka kita juga akan melihat kita tidak sebagai victim selalu. Kita melihatnya sebagai apa yang sudah digariskan dari sana, ya, dan semua yang digariskan itu kita berprasangka baik. Termasuk ketika kita menerima kesedihan atau malapetaka, kita tetap berprasangka baik. Ini adalah challenge ya. Challenge kita adalah berprasangka buruk dan kita menunda-nunda dan kita menjadi queen of drama. Nah, di sini advice-nya adalah refusing to change, stuck, numbness, feeling judged, being judgmental. Oke, karena ini advice dan ini advice-nya terbalik, maka take your time untuk kita tadi being drama queen. Kayaknya memang kita nggak mungkin lepas dari posisi kita harus bercerita, menangis terseduh-seduh, ya, tentang kejadian kita, dan kita stuck di sini. Kalau memang kita belum bisa move on, take your time. Jadi ini ya judgment di sini, it is what it is. Namanya juga judgment ya. Judgment ini kan yang ini kan, sudah mati dia akan dipanggil untuk dinilai, ya. Ya dinilai, tapi karena dia terbalik gitu ya, karena kartunya kebalik, ya udah, kalau memang kita masih butuh waktu untuk denial dulu, ya nggak apa-apa, mari kita denial bersama, nggak apa-apa. Tapi kita tahu denial itu ada periodenya, karena kebenaran tetap kebenaran. Seberapapun kita deny, dia akan tetap datang ke kita. Tinggal kita mau tunggu sampai menerima kenyataan itu dalam beberapa detik atau sampai kita mati gitu ya. Jadi sampai akhirnya ada orang yang denial sepanjang hidupnya gitu. Ya, nggak sadar-sadar, kan banyak kan, jangan salah, banyak yang begitu, sehingga dia harus menerima konsekuensinya bukan di kehidupan ini. Kalau dia menerima konsekuensi di kehidupan ini, maka karmanya kan terbayar. Dia tidak harus lagi membawa beban itu ke kehidupan yang berikutnya gitu ya, apapun makna dari kehidupan berikutnya. Tetapi kita nggak pernah mati walaupun fisik kita mati, itu kan yang kita yakini bersama. Kemudian di sini outcome-nya adalah iya sih, materialisme, serakah, pilihan yang tidak, ya pokoknya ini drama banget lah intinya. Gambar dari ini, I don't really like it the situation ya, tapi ini yang digambarkan di cerita ini ya, ketika orang tuh masih memperangkap dirinya di dalam drama, intinya seperti itu. Semuanya itu kayak ceritanya dibikin lebih panjang, ceritanya dibikin lebih dramatis gitu ya. Sebenarnya tahu sih, jawabannya udah tahu, cuman belum pengen aja membuka lembar jawaban gitu ya, belum mau aja, masih pengen menikmati air mata, something like that. It is what it is, ya itu yang saya rasakan ya, sorry. Seolah-olah saya sinis gitu ya, barangkali memang sinis, tapi saya melihat beberapa orang memang sangat menikmati air matanya sendiri. Sorry. You wanted this lifetime to be fun and joyful, but you also wanted to expand your awareness of your connectedness to all there is. Ini kayaknya satu hal yang kontradiktif ya. Kita ingin fun and joyful sepanjang hidup kita, tapi kita juga ingin untuk mengekspand awareness kita dengan konektivitas kita ke pemiliknya kita gitu ya. Tapi karena ini dibikin kontradiktori kalimatnya, jadi kalau kita mau terkoneksi hatinya itu kita sedih gitu loh kesannya. Padahal kita tuh pengen selalu bahagia gitu. Cuman kalau kita mau langsung menghubungkan kita dengan, ya jadi ya ini kembali lagi ke set embrace tadi kalau menurut saya ya di sini. Mana tadi? Ini ya. Ini exactly. Set embrace, satu-satunya cara untuk kita bisa maju ke depan, kita menerima kenyataan bahwa ini adalah memang bagian dari berkah yang dilemparkan ke kita. Berkah ini bentuknya seperti
kesedihan, tetapi kesedihan itu adalah yang membukakan jalan kita untuk menuju ke dalam kebahagiaan, something like that. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.